Baik, selamat pagi, selamat bertemu kembali dalam acara Karedok khusus renungan doktrin. Hari ini hari Selasa tanggal 22 ya kalau nggak salah, tanggal 22 November ya, Selasa tanggal 23 November. Seperti biasa dari Bintaro sektor 9 pabrik air Aksogi Karedok disampaikan. Kita akan sambung dari Kejadian pasal 37 ayat 31 sampai 36. Kejadian pasal 37 ayat 31 sampai 36 saya akan bacakan. Kemudian mereka mengambil jubah Yusuf dan menyembelih seekor kambing, lalu mencelupkan jubah itu ke dalam darahnya. Jubah maha indah itu mereka suruh antarkan kepada ayah mereka dengan pesan, "Ini kami dapati." Ya, sebentar. Ya, sambung lagi. Biasa di pabrik mobil darmandir, jadi mesti geser dikit. Ya, ini kami dapati ya. Sambung lagi dari Kejadian pasal 37 ayat 31 sampai 36. Ya, kita lihat ayat 32, kita ulang ya. Jubah maha indah itu mereka suruh antarkan kepada ayah mereka dengan pesan, "Ini kami dapati. Silakan Bapak periksa apakah jubah ini milik anak Bapak atau tidak." Ketika Yakub memeriksa jubah itu, ia berkata, "Ini jubah anakku, binatang buas telah memakannya." Tentulah Yusuf telah diterkam. Dan Yakub mengoyakkan jubahnya, lalu mengenakan kain kabung pada pinggangnya, dan berkabunglah ia berhari-hari lamanya karena anaknya itu. Sekalian anaknya laki-laki dan perempuan berusaha menghiburkan dia, tetapi ia menolak dihiburkan, serta katanya, "Tidak, aku akan berkabung sampai aku turun mendapatkan anakku ke dalam dunia orang mati." Demikianlah Yusuf ditangisi oleh ayahnya. Adapun Yusuf, ia dijual oleh orang Midian itu ke Mesir, kepada Potifar, seorang pegawai istana Firaun, kepala pengawal raja. Nah, saudara Tuhan Yesus, inilah cerita bersambung mengenai Yusuf ya. Dan ternyata memang Yusuf tidak mati ya. Yusuf akhirnya selamat ya, tidak mati, dan dijual kepada orang Midian, dibawa ke Mesir oleh mereka dan dijual di sana. Kita ayat terakhir tadi, Yusuf dibeli ya oleh Potifar, pegawai istana Firaun, kepala pengawal raja. Nah, tetapi jalan keluar untuk memberitahukan hal itu kepada bapaknya Yakub itu, kakaknya itu berusaha supaya Yakub percaya bahwa Yusuf sudah mati karena diterkam binatang buas. Dan mereka yang sudah mengambil jubahnya Yusuf itu, yang maha indah dikatakan ya, maha indah itu yang paling bagus ya, mungkin satu-satunya Yusuf punya. Mereka sembelih kambing, darahnya kemudian
ditampung dan jubah itu dilumuri oleh darah kambing ya, itu darah kambing. Dan mereka sudah merekayasa kata-katanya ya, mereka kirimkan kepada Yakub bahwa inikah jubah Yusuf. Lah nggak usah tanya juga tahu pasti udah jubah Maindah ya, pasti itu juga punya Yusuf. Kemudian suruh periksa. Kemudian katanya di situ ketika ayat 33 ya, ketika Yakub memeriksa jubah itu, ia berkata, ini jubah anakku, binatang buas telah memakannya. Nah, jadi Yakub sendiri yang mengatakan bahwa binatang buas telah memakannya. Padahal kalau kita lihat di sini, jubah itu hanya diantarkan ya, dipesankan kan. Kita di sini mereka menyembelih seekor kambing lalu mencelupkan jubah itu ke dalam darahnya, berarti darah kambing. Kemudian jubah Maindah itu mereka suruh antarkan kepada ayah mereka dengan pesan, ini kami dapati, silakan bapak periksa apakah jubah ini milik anak bapak atau tidak. Nah, jadi itu sepertinya kelihatannya saudara-saudaranya itu tidak bilang Yusuf dimakan binatang buas ya, dia hanya mencelupkan darah itu ke darah kambing. Tetapi ketika disuruh periksa, Yakub sendiri yang menyimpulkan. Kita lihat, silakan bapak periksa apakah jubah ini milik anak bapak atau tidak. Ketika Yakub memeriksa jubah itu, ia berkata, ini jubah anakku, binatang buas telah makannya. Tentulah Yusuf telah diterkam. Jadi yang membuat kesimpulan Yusuf dimakan binatang buas itu adalah Yakub sendiri kelihatannya, sedangkan kakaknya hanya mengantarkan itu. Harusnya Yakub sebagai pengembala kambing domba, dia tahu harusnya ini darah kambing ya, darah manusia atau darah yang lain. Harusnya Yakub tahu, tapi kita nggak tahu. Di sini nggak dijelaskan apakah Yakub itu sudah tua sehingga kurang peka ya dengan darah manusia ataupun darah binatang yang lain atau darah kambing. Padahal berpuluh-puluh tahun Yakub mengembalakan kambing domba, tetapi dia sendiri menyimpulkan bahwa dengan melihat jubahnya Yusuf berlumuran darah, Yakub melihat bahwa Yusuf sudah diterkam oleh binatang buas. Dikatakan situ binatang buas telah memakannya. Tentulah Yusuf telah diterkam ya. Yusuf telah diterkam. Jadi Yakub menyimpulkan seperti itu. Sehingga sepertinya kakak-kakaknya itu ya udah menduga dan perkiraan mereka berhasil. Ya, Yusuf diterkam binatang buas. Padahal Yusuf tidak mati ya, dijual oleh mereka kepada pedagang suku Ismail ya, dari suku Median itu yang berangkat ke Mesir ya untuk berdagang, termasuk juga mereka berdagang atau menjadikan Yusuf itu sebagai budak. Dan kita baca tadi ayat yang terakhir, mereka jual dan Yusuf dibeli oleh Potifar, pegawai istana ya, pengawal atau kepala pengawal raja. Ternyata artinya Yusuf memang tidak mati, masih hidup, hanya menjadi budak ya. Dan itu kalau kita tahu rangkaian itu memang ada jalannya Tuhan ya, rencananya Tuhan, dibantu oleh Ruben ya kan, juga ada Yehuda dan suku Median, orang Median atau ada suku Ismail ya, keturunan dari Ismail. Nah, semua terlibat. Dan ketika Yakub sudah seperti itu, merasa bahwa Yusuf sudah nggak ada, dan dia berkabung, dikatakan berkabung di sini sampai berhari-hari ya. Dan Yakub mengoyakkan jubahnya, lalu ia mengenakan kain kabung pada pinggangnya, dan berkabunglah ia berhari-hari lamanya karena anaknya itu. Jadi berkabung berhari-hari lamanya karena memang Yusuf adalah anak kesayangan, dilahirkan oleh istri yang sangat dikasihinya, Rahel. Dan kita lihat bahwa istrinya sudah meninggal waktu melahirkan Benyamin, dan sekarang Yusuf pun harus dalam pikiran Yakub mati dimakan binatang buas. Coba bayangkan bagaimana kurang sedihnya Yakub itu.
seolah-olah apa yang sudah lakukan ya, Yusuf itu juga anak yang taat pada Yakub, kenapa harus seperti itu nasibnya ya, yang nasibnya seperti itu. Orang yang baik kenapa umurnya pendek, maksudnya seperti itu ya. Dan makanya Yakub berkabung sampai berhari-hari, bahkan dikatakan di sini kan anak sekalian anaknya laki-laki dan perempuan berusaha menghiburkan dia, tetapi ia menolak dihiburkan. Katanya, tidak, aku akan berkabung sampai aku turun mendapatkan anakku ke dalam dunia orang mati. Itu demikianlah Yusuf ditangisi oleh ayahnya. Bahkan Yakub mau berkabung sampai mati, maksudnya ya, sampai dia dipanggil Tuhan ya, masuk dalam kuburan itu, dia mau seperti itu berkabungnya. Jadi luar biasa ini, melihat bagaimana Yakub sangat begitu menyayangi Yusuf, dia menangis seperti itu ya. Nah, inilah pelajaran buat kita ya, bahwa sebaiknya anak-anak itu diperlakukan sama semua, jangan pilih salah satu ya. Kalau punya anak dikasih Tuhan yang banyak ya, perlakukanlah mereka sama rata ya. Tapi juga namanya kehilangan keluarga atau kan anak ya, wajar kalau Yakub sampai bersedih, tetapi sebaiknya nggak boleh terlalu mesti seperti itu. Memang nggak mudah ya, ngomong memang enak ya, tapi kalau sudah mengalami seperti Yakub memang nggak mudah. Tetapi kita tetap harus ingat bahwa apa yang terjadi itu semua adalah kehendak Tuhan ya. Yakub belum tahu aja kalau Yusuf masih hidup ya. Makanya dia tahu Yusuf udah meninggal. Tetapi sebaiknya ya sedih itu nggak boleh seperti Yakub ya, sampai mau mati gitu. Tapi ya kita maklumilah ya, karena memang Yakub mengalami seperti itu. Kalaupun kita mengalami, kita juga mungkin bisa seperti Yakub. Tetapi yang jelas bahwa Tuhan tetap akan memberkati kita, menghibur kita ya. Jadi pelajaran buat kita hari ini adalah bahwa kita harus tetap bersandar kepada Tuhan ya. Kita sedih juga boleh, nggak masalah ya, tetapi sebaiknya pelajaran juga buat kita, kalau mengasihi anak-anak itu jangan kita mengasihi pilih-pilih ya, harus semua dikasih, tidak boleh dibeda-bedakan ya. Nah, itulah dan hari ini kita akan jumpa lagi dalam acara Kardok yang akan datang. Selamat pagi, Tuhan memberkati.